Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan seperti apa klarifikasi dan kronologi yang diceritakan oleh mahasiswa yang melakukan aksi demo di Aceh. Kabarnya nih mereka ini dilaporkan, bahkan sudah di BAP ya, oleh seorang provokator yang mana melaporkan mereka bukan karena Rohingya. Ini tidak masuk akal, dan mahasiswa ini dikabarkan diserang secara personal, bukan substansial tetapi personalnya, masa lalunya. Kan ini di luar dugaan, ataupun bukan tentang Rohingya tetapi mahasiswanya, personalnya, pribadinya. Dan di sini menurut mahasiswa tersebut memang di sana ada yang membela Rohingya yang memiliki kepentingan pribadi sehingga melaporkannya. Lalu apakah mahasiswa tersebut takut dan surut semangatnya dikarenakan ada serangan-serangan dari buzzer tersebut? Kita akan mengetahuinya di video kali ini. Lagi akan mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk melakukan aksi lanjutan. Berjuang mati, tidak berjuang juga mati. Luar biasa. Itu aja. Intinya semakin kita tekan, semakin kita semangat dalam perjuangan. Ya, jadi di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, merangkum kesimpulan dari klarifikasi dan kronologi yang diceritakan oleh mahasiswa dalam sebuah podcast yang berdurasi kurang dari 1 jam, yang dimana di video tersebut para mahasiswa menceritakan seperti apa sih kronologi awal mulanya mereka melakukan demo hingga pada akhirnya di framing negatif oleh media. Sebelumnya media mengatakan jika aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut itu dikarenakan termakan berita hoax dengan narasi kebencian. Namun pada kenyataannya, pada awalnya mereka melakukan aksi demo itu dikarenakan melihat dan mendengar keresahan masyarakat yang ada di sana dengan kedatangan orang-orang Rohingya. Bahkan mahasiswa mengetahui sudah beberapa kali masyarakat di sana melakukan demo tetapi tidak direspon. Pada akhirnya mahasiswa ini melakukan musyawarah, berkomunikasi dan melakukan konsolidasi dengan 42 kampus untuk mengkaji data. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kabar bohong dengan mengkaji data dengan 42 kampus? Tentu data-data mereka, sumber-sumber mereka yang mereka ambil itu lengkap dan tepat gitu teman-teman. Selain dari mengkaji data dari 42 kampus, kemudian mereka ini mewawancarai para masyarakat seperti apa di lapangan, kemudian dari pihak kepolisian juga seperti apa. Setelah mendapatkan data-data yang tepat, akhirnya mengambil beberapa poin penting. Seperti apa sih nantinya yang akan disampaikan ketika mereka melakukan aksi nanti. Nah, setelah data-data yang mereka kaji sudah mendapatkan sumber-sumber yang tepat dan cukup lengkap, akhirnya mereka ini menjadwalkan kapan mereka akan melakukan aksi. Singkat cerita, mereka akhirnya pada hari yang ditentukan melakukan aksi dan turun. Tepatnya ini di lokasi Balai Masjid Raya Aceh, basement yang ada orang-orang Rohingya. Saat para mahasiswa ini memasuki basement tersebut tentunya tidak begitu mudah karena ada penjagaan dari pihak keamanan, yaitu Satpol PP dan pihak kepolisian. Namun sebenarnya yang harus menjaga orang Rohingya ini adalah tugas UNHCR, tetapi pada waktu itu tidak ada orang yang dari UNHCR, maka yang menjaga adalah Satpol PP dan pihak kepolisian. Akhirnya di situ ada komunikasi dulu ya, berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ataupun melanggar hukum. Akhirnya di situ sepakat, akhirnya mereka ini masuk. Setelah banyak mahasiswa ini masuk ke Balai Masjid Raya Aceh, kemudian saat mau mendekati orang-orang Rohingya yang ada di saat itu ada salah satu orang yang mengatakan serbu. Hingga itulah yang membuat hampir semua terprovokasi. Kemudian si ketua-ketua dari koordinator lapangan ini melihat orang tersebut, ternyata orang itu tidak dikenali meskipun orang tersebut itu memakai alma mater ataupun pakaian yang sama seperti dari mahasiswa tersebut. Yang dilakukan pada saat itu, ketua pemimpin dari aksi demo tersebut hanya menghalangi anggota-anggota lainnya untuk melindungi orang-orang Rohingya, yang kemudian di sini kalau kita katakan kenapa orang yang menggunakan pakaian seperti mahasiswa tetapi bukan bagian dari mahasiswa yang melakukan aksi tersebut tidak ditanya ke anggota lainnya, kenal gak orang ini? Karena pada waktu itu banyak sekali, ada sekitar 900 orang yang melakukan aksi demo dari mahasiswa, sehingga tidak mungkin menghabiskan waktu ya kapan demonya gitu ya. Kalau misalnya nanya-nanya ke anggota satu-satu, ini kenal gak, ini kenal gak, kenalan dulu, itu kan gak mungkin juga, itu untuk mempersingkat waktu. Nah, kemudian setelah keadaan tersebut kondusif, kemudian tenang, akhirnya mahasiswa ini
mendokumentasikan, jadi memvideokan orang-orang Rohingya untuk mendata mereka ya. Orang-orang Rohingya ini laki-lakinya berapa orang, wanitanya berapa orang, ada berapa orang dewasa, dan juga anak kecil ini ada berapa orang, untuk mendata mereka gitu ya. Nah, setelah itu beres, kemudian para mahasiswa ini juga mewawancara orang-orang Rohingya tersebut ya, yang bahasanya yang dikenal ya, yang bisa berkomunikasi gitu. Setelah dokumentasi itu beres, mewawancara orang Rohingya beres, kemudian mahasiswa tersebut ini menyarankan orang-orang Rohingya yang belum makan pada saat mau makan ya, waktu untuk makan ya makan dulu gitu ya. Dan yang mau sholat orang-orang Rohingya silahkan sholat dulu. Bahkan di sini mahasiswa tersebut kan sebelumnya di framing bahwasanya mahasiswa tersebut ini menarik orang-orang Rohingya yang sedang sholat, pada kenyataannya tidak seperti itu. Justru anggota mahasiswa tersebut ini memagari orang-orang Rohingya dari belakang ketika mereka sedang sholat. Kenapa memagari? Karena di sini untuk menghindari adanya si provokator tadi, agar mahasiswa-mahasiswa yang lainnya, anggota-anggotanya tidak terpancing dengan sang provokator tadi. Setelah mereka sudah makan, orang Rohingya ini, dan sudah pada sholat, kemudian mahasiswa ini membuka jalan untuk mempersilahkan pihak kepolisian, Satpol PP, dan orang-orang Rohingya dibawa ke kantor Kemenkumham. Nah, di sini bukanlah diusir, nanti akan dikembalikan lagi. Nah, di sini kemudian orang-orang Rohingya ini naik ke truk. Sesampainya di kantor Kemenkumham, mahasiswa ini melakukan koordinasi lagi, berkomunikasi lagi ya dengan keamanan yang ada di kantor Kemenkumham untuk mendahulukan orang-orang Rohingya ini semuanya masuk ke kantor Kemenkumham. Meskipun tidak masuk ke kantor-kantornya, tetapi yang penting bisa ada di luar area kantor Kemenkumham, yang penting berada di dalam gerbang. Tujuannya agar tidak menjadi tontonan masyarakat, itu yang dikatakan oleh mahasiswa. Kemudian setelah itu otomatis semua mahasiswa termasuk ketuanya berada di luar dan tidak bisa masuk. Hasil di situ melakukan komunikasi lagi dengan pihak keamanan, akhirnya perwakilan mahasiswa ini bisa masuk. Jadi yang anggota lainnya mahasiswa itu tetap di luar, berada di jalan-jalan di luar kantor Kemenkumham, di luar gerbang. Di situ aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa ini ke kantor Kemenkumham, lalu ke keimigrasian, kemudian juga ke DPRA guys. Nah, setelah di situ mahasiswa ini meminta agar Kemenkumham dan orang-orang terkait yang ada di pihak sana itu menempatkan orang-orang Rohingya di tempat yang semestinya tidak menjadi tontonan masyarakat. Itu sampai pada waktu malam juga ya, sampai malam kan itu ya, dikawal oleh mahasiswa. Tidak ada putusan apa-apa. Mungkin Kemenkumham juga di sana tidak bisa memutuskan, tidak bisa memberikan tempat mereka di mana. Akhirnya mahasiswa ini mengembalikan orang-orang Rohingya ini ke Balai Mase Raya Aceh. Artinya di sini tidak diusir, dikembalikan karena tidak ada keputusan yang menjawab gitu ya. Ketika mereka meminta ditempatkan di tempat lain tetapi tidak ada jawaban, akhirnya dikembalikan ke Balai Mase Raya Aceh. Nah, kemudian poin yang kedua adalah mengenai provokator. Provokator ini menurut pihak mahasiswa itu ada di saat di lokasi Balai Mase Raya Aceh, kemudian ketika di kantor Kemenkumham pun provokator tersebut itu ada juga, jadi ada di dua lokasi. Bahkan yang melaporkan salah satu koordinator lapangan aksi dari mahasiswa tersebut adalah si provokator tersebut. Kenapa dilaporkan? Alasannya adalah orang tersebut, si provokator ini mengaku dikeroyok oleh mahasiswa. Menurut mahasiswa, jika seandainya orang tersebut itu dikeroyok, pasti akan bonyok-bonyok, tapi pada kenyataannya orang tersebut tidak ada luka sama sekali. Nah, kita pikir aja dengan logika, kalau misalnya orang tersebut yang dianggap sebagai mahasiswa karena memakai alma mater yang sama, dianggap bagian dari kita, tentu mana mungkin dong mereka ini dikeroyok sesama bagian dari aksi kan? Ini tidak masuk akal juga. Nah, itulah mengapa menurut mahasiswa ini, para mahasiswa tersebut yang dilaporkan ini diserang personalnya. Bahkan menurut mahasiswa di sana itu ada beberapa sumber berita yang justru bukan menggali masalah Rohingya, bukan menanyakan soal alasan mahasiswa ini menolak Rohingya, tetapi justru malah mencari kesalahan masa lalu orang-orang yang tergabung dalam aksi kemarin, yaitu mahasiswa tersebut ditanya masa lalunya seperti apa, pernah melakukan kejahatan atau enggak. Nah, jadi ini kan aneh ya. Tentunya kalau berita-berita yang benar, tentunya mereka untuk menaikkan keviralan pastinya akan mengangkat soal Rohingya-nya, tetapi ini justru malah mengangkat masalah pribadi si mahasiswa tersebut. Ini sangat aneh. Menurut mahasiswa tersebut memang di sana itu memang ada konflik dan pro kontra, sehingga ada memang beberapa pihak yang dikatakan itu memiliki kepentingan pribadi dengan membela orang-orang Rohingya di sana, sehingga mereka ini diserang oleh buzzer-buzzer tersebut.
Ketika ditanya apakah mereka akan surut dan mundur dengan serangan-serangan tersebut sampai dilaporkan hingga sudah di BAP karena dilaporkan, menurut mahasiswa tersebut kalau mereka sudah berjuang, sudah melangkah untuk berjuang, maka haram untuk mundur, katanya gitu. Dan kata-kata terakhir yang mereka katakan adalah berjuang mati, tidak berjuang pun mati. Itu yang saya ingat dari mahasiswa mereka. Ya, setidaknya meskipun tidak ada banyak begitu yang menonton ya mengenai klarifikasi dari mahasiswa tersebut, setidaknya saya bisa menyampaikan juga ya, ikut membagikan mengenai kebenaran-kebenaran mahasiswa tersebut yang dipraming negatif oleh beberapa media dan beberapa orang yang berpihak kepada Rohingya.